Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tugas etika filsafat komunikasi kami yang berjudul tentang hakikat transaksi produk berpikir. Yang mana kelompok 4 beranggotakan saya sendiri, Fadisa, dengan nomor BP 19140022, Muhammad Badril Haq, yang ketiga Muhammad Iqbal Rizkia, yang keempat Anissa Al-Aqsa, yang kelima Lizikri Hendian Irawan, yang keenam Rozali. Hakikat transaksi produk berpikir. Sebagai hakikat, manusia selalu ingin hidup dengan manusia yang lainnya. Kini terwujud dalam produk-produk teknologi komunikasi media massa. Melalui media inilah manusia mentransformasi produk-produk berpikir sekaligus menyatakan perasaan yang disampaikan kepada manusia lain menembus ruang dan waktu. Bahkan pada gilirannya melintasi batas wilayah kultur atau memasuki wilayah kultur lainnya. Pada tangga inilah terjadi transaksi antar kultur, yaitu cross-cultural communication atau yang disebut dengan intercultural communication. Perkenalkan, nama saya Muhammad Badril Haq, BP 19140022. Saya akan membacakan materi kelompok saya. Media massa adalah produk berpikir manusia pada hakikatnya untuk diabadikan bagi kepentingan umat manusia dalam mencapai tingkat kesempurnaan hidup, walaupun tingkat kesempurnaan itu bersifat nisbi dan tidak pernah umat manusia mencapai tingkat kesempurnaan absolut mutlak. Karena itu, hakikat keberadaan media massa dalam pemanfaatannya tidak dapat ingkar dari ikatan-ikatan norma yang mengatur lalu lintas transformasi kehendak, keinginan, cita-cita, idea, dan atau gagasan yang ditransformasi melalui media massa tersebut. Semua hal yang sangat berbahaya apabila media massa dikuasai elit berkuasa hanya untuk memenuhi kepuasan elit. Kondisi semacam ini Bright menyebut sebagai suatu ancaman terhadap kebijaksanaan komunikasi, karena komunikasi hanya menyuarakan elit berkuasa tanpa peduli terhadap peran serta warga negara. Perkenalkan, nama saya Rosalina dengan nomor BP 2014-0072, ingin melanjutkan materi yang sudah dibacakan oleh Kak Badril sebelumnya. Di slide ketiga ini saya ingin menjelaskan tentang media massa. Media massa adalah produk berpikir manusia pada hakikatnya untuk diabadikan bagi kepentingan umat manusia dalam mencapai tingkatan kesempurnaan hidup, walaupun tingkat kesempurnaan itu bersifat nisbi dan tidak pernah umat manusia mencapai tingkatan kesempurnaan yang absolut atau mutlak. Karena itu, hakikat keberadaan media massa dalam pemanfaatannya tidak dapat diingkari dari ikatan-ikatan norma yang mengatur lalu lintas transformasi kehendak, keinginan, cita-cita, ide, atau gagasan yang ditransformasikan melalui media massa tersebut. Semua hal yang sangat berbahaya apabila media massa dikuasai elit berkuasa hanya untuk memenuhi kepuasan elit. Kondisi semacam ini Bright menyebutnya sebagai suatu ancaman terhadap kebijaksanaan komunikasi, karena komunikasi hanya menyuarakan elit berkuasa tanpa peduli terhadap peran serta warga negara. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Kak Anissa. Perkenalkan, nama saya Anissa Al-Aqsa, nomor BP 19140024. Di sini saya akan membacakan slide berikutnya, yaitu tentang hakikat dan orientasi pola pikir etnis kultur. Menurut Gajah Radiningrat, wujud budaya etnis kultur terbagi dalam 3 wujud, yaitu yang pertama, wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks dari ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan-peraturan, dan sebagainya. Wujud yang pertama bersifat ideal dan abstrak yang berada dalam angan-angan dan cita-cita. Dalam fungsi adat terdiri dari beberapa lapisan, dari yang paling abstrak dan luas sampai yang paling konkret dan terbatas. Lapisan yang paling abstrak adalah sistem nilai budaya. Lapisan berikutnya ialah sistem norma adalah yang lebih konkret. Sistem yang bersandar norma-norma adalah lebih konkret lagi. Sedangkan peraturan-peraturan khusus yang mengatur berbagai aktivitas sehari-hari dalam kehidupan masyarakat merupakan lapisan yang paling konkret tetapi terbatas oleh ruang lingkupnya. Yang kedua yaitu wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks aktivitas kelakuan berpola dari manusia dalam masyarakat. Sering disebut sistem sosial, yaitu yang terdiri dari aktivitas manusia yang berinteraksi, berhubungan serta bergaul antara satu dengan yang lainnya.
menurut pola-pola tertentu yang berdasarkan pada adat tata kelakuan. Yang ketiga yaitu wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia, yaitu benda-benda hasil karya manusia yang disebut dengan benda-benda kebudayaan. Produk ini lebih konkret karena dapat dilihat, diraba, dan dirasakan. Ketiga, wujud kebudayaan yang telah diuraikan di atas dalam kenyataan empiris merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Rizkia, BP 19140023, akan melanjutkan pembahasan materi dari NISA, yaitu proses pergeseran pola pikir oleh Van Pursen. Dibagi menjadi 3 tahap, yaitu tahap pertama tahap mistis, yaitu cara berpikir manusia terikat dengan nilai sakral. Kedua, tahap ontologis, yaitu keadaan masyarakat lebih maju dari masyarakat mistis. Ketiga, tahap fungsionalis, itu tahap berpikir rasional. Perkenalkan, nama saya Ali Zikri Hendian Irawan. Baiklah, saya akan membacakan presentasi selanjutnya, yaitu tentang hakikat transaksi komunikasi antar etnis budaya. Hakikat transaksi antar etnis bangsa yaitu untuk meningkatkan kualitas peradaban. Melalui tukar-menukar, produk kebudayaan yang mengandung makna kegiatan komunikasi etnis bangsa telah melibatas wilayah sistem budaya etnis bangsa lain. Dalam proses komunikasi disebut komunikasi antar dan lintas budaya, atau disebut juga dengan intercultural cross-cultural communication. Sekian dari saya. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang produk berpikir. Apa saja sih produk berpikir? Yang pertama, adanya isi pesan komunikasi. Isi komunikasi ini pada hakikatnya merupakan produk berpikir, konsep perasaan yang diekspresikan seseorang kepada orang lain. Isi komunikasi ini dapat dijadikan sebagai indikator terhadap karakter kejiwaan yang ada pada komunikator maupun komunikan. Kecenderungan isi pesan yang diekspresikan apakah berbobot subjektif atau objektif? Berbeda dengan sistem demokrasi, maka pesan-pesan komunikasi berfungsi meningkatkan kualitas rujukan rakyat atau rujukan. Oleh sebab itu, pesan-pesan komunikasi yang dibentuk elit berkuasa haruslah mengarah kepada terwujudnya suatu sikap pandang warga negara sebagai suatu kesatuan yang utuh. Baik, saya akan melanjutkan dari slide ke-7, B. Feedback atau umpan balik. Menurut kualitas atau kadarnya, maka feedback dapat dikualifikasikan dalam 3 pangkat, yaitu feedback yang berkadar tinggi, feedback berkadar menengah, feedback berkadar bawah. Uraian di atas member suatu informasi bahwa baik isi pesan komunikasi maupun feedback umpan balik merupakan produk berpikir dan konsep perasaan manusia yang dinyatakan kepada orang lain. Melalui media inilah manusia mentransformasikan produk-produk berpikir sekaligus menyatakan perasaan yang disampaikan kepada manusia lain, menembus ruang dan waktu, bahkan pada gilirannya melintasi batasan wilayah kultur, memasuki wilayah kultur lain atau geokultur bangsa lain. Pada tangga ini maka terjadilah transaksi antar kultur, yaitu cross-cultural communication atau intercultural communication. Lanjutkan dari Rosalina, yaitu melalui media manusia mentransformasi produk-produk berpikir sekaligus menyatakan perasaan yang disampaikan kepada manusia lain, menembus ruang dan waktu, bahkan pada gilirannya melintasi batas wilayah kultur memasuki wilayah kultur lainnya. Pada tangga ini maka terjadilah transaksi antar kultur, yaitu cross culture communication atau intercultural communication. Sekian slide PPT dari kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.